Perkiraan cuaca hari Selasa 6 Oktober 2020, pagi dan siang hari cerah mencapai suhu 34 derajat Celcius. Sedangkan sore hingga malam harinya berawan dengan suhu 27 derajat Celcius dan berpotensi hujan lokal. DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta telah mengesahkan Raperda COVID-19 atau Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang COVID-19 pada Senin 19 Oktober 2020. Libur dan cuti bersama Maulid Nabi tanggal 28 hingga 31 Oktober 2020, sebagian warga DKI Jakarta meluangkan waktunya untuk berlibur ke Kota Tua, Jakarta Barat. Halo, selamat pagi saudara. Selamat datang di Gerangan Pagi. Selain 3 informasi barusan, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya, Sobat Purba, Gerangan TV mengabarkan untuk Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Perkiraan cuaca pada hari Selasa 6 Oktober 2020, khususnya daerah Cibubur dan sekitarnya, pagi hingga siang harinya, cerah dengan terik matahari mencapai suhu 34 derajat Celcius. Sedangkan sore hingga malam harinya berawan dan berpotensi turun hujan dengan suhu mencapai 27 derajat Celcius. Sehingga dihimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati dan selalu membawa perlengkapan hujan seperti jaket dan payung. Menurut data BMKG, pada pagi hari Kota Cibubur cerah berkabut dengan suhu mencapai 33 derajat Celcius. Di siang harinya masih sama dengan pagi hari, cerah dan matahari terlalu terik dengan suhu mencapai 34 derajat Celcius. Jadi, selalu menggunakan pakaian atau bahan pelindung dari terik matahari. Pada sore dan malam harinya, Kota Cibubur berawan dan berpotensi hujan lokal dengan suhu mencapai 24 derajat Celcius. Sehingga, bagi yang masih beraktivitas di luar ruangan atau bahkan dalam perjalanan pulang ke rumah, dihimbau tetap berhati-hati di jalan dan selalu membawa perlengkapan hujan seperti payung dan jaket hujan. Informasi selanjutnya, saudara, dari bidang kesehatan serta update virus corona, khususnya di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Pertanggal 8 Oktober 2020, adanya peningkatan jumlah ODP menjadi 13 kasus, sehingga totalnya menjadi 555 kasus. Sementara itu, tidak adanya peningkatan jumlah PDP, sehingga totalnya masih sama, 85 kasus. Serta tidak adanya peningkatan terkonfirmasi positif corona, sehingga totalnya masih sama, 37 kasus. Berdasarkan data COVID-19 terbaru daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, pertanggal 8 Oktober 2020, yang dilansir dari website Kota Bekasi, www.bekasi.go.id, khususnya daerah Kecamatan Jati Sampurna. Saat ini adanya peningkatan jumlah ODP menjadi 13 kasus, sehingga total menjadi 555 kasus. Kemudian PDP tidak ada peningkatan, berjumlah 0 kasus, sehingga masih berjumlah 85 kasus. Juga tidak ada peningkatan jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19, berjumlah 0 kasus, sehingga menjadi 37 kasus. Dalam hal ini, Ketua RT 006 Barinur menegaskan akan selalu mengingatkan warganya akan bahaya COVID-19 ini. Juga meminta warganya tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat di luar ruangan. Selain itu, Barinur akan menegur warga dan pedagang keliling di posko kesehatan RT 006 jika bandel tidak memakai masker, walaupun dekat jaraknya. Selain itu, di lingkungan RT 006 sendiri sudah difasilitasi tempat pencuci tangan dan tempat sampah gratis di setiap rumah warganya. Ya, kalau ketahuan sering kita ingatkan, kita pasang dan cuci tangan yang rutin. Maka setiap rumah kita sediakan tempat cuci tangan. Ya, lengkap dengan sabun. Informasi berikutnya, saudara. Pada hari Senin 19 Oktober 2020, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta telah mengesahkan Raperda COVID-19 atau Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang COVID-19.
Raperda tersebut dibuat dengan tujuan agar DKI Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat, lebih jelas dari 2 peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta yang selama ini menjadi payung hukum dalam menangani COVID-19 di kawasan ibu kota tersebut. Senin 19 Oktober 2020, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta telah mengesahkan rencana peraturan daerah mengenai penanggulangan COVID-19 atau Raperda COVID-19. Raperda ini dibuat agar DKI Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dan lebih lengkap dari 2 peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta yang selama ini menjadi payung hukum dalam menangani COVID-19 di daerah ibu kota. Dilansir dari kompas.com dan Kompas TV, Raperda terdiri dari 11 bab dengan 34 pasal di dalamnya. Akan tetapi, terdapat sejumlah pasal dalam Raperda COVID-19 ini yang dinilai memberatkan warga DKI Jakarta, terutama perihal sanksi denda administrasi dalam jumlah yang sangat besar. Peraturan tersebut antara lain, warga DKI Jakarta yang tidak memakai masker di dalam kendaraan umum atau pribadi akan didenda sebesar Rp250.000. Kemudian, warga yang menolak untuk melakukan rapid test atau swab test dikenakan denda maksimal Rp5 juta. Kemudian, apabila ada warga atau keluarga yang nekat membawa jenazah COVID-19 tanpa izin dari petugas kesehatan, mereka dikenakan sanksi denda maksimal Rp5 juta. Selain itu, apabila ada anggota keluarga dari jenazah pasien COVID-19 memaksa membawa pulang jenazah dengan tindak kekerasan, jumlah sanksi bisa ditingkatkan menjadi Rp7,5 juta. Selanjutnya, warga DKI Jakarta yang dinyatakan positif COVID-19 wajib melaksanakan isolasi mandiri di tempat yang telah ditentukan oleh petugas kesehatan, yakni rumah sakit rujukan, hotel, maupun wisma. Kemudian apabila pasien tersebut menolak untuk diisolasi mandiri, petugas kesehatan bisa menjemput paksa pasien tersebut. Selanjutnya, Ketua Bapemperda DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan sanksi kurungan penjara ditiadakan dan didorong kepada sanksi denda administrasi dari Rp250.000 sampai Rp7,5 juta. Nah, kurungan kita minimalisir, tidak ada. Nah, kita dorong ke denda. Denda yang bervariasi maksimalnya adalah Rp7,5 juta. Maksimal. Nah, topnya lah itu. Nah, kemudian ini Rp7,5 juta merupakan karena ada unsur pemberatan. Nah, kalau tidak ada pemberatan hanya maksimalnya Rp5 juta. Selanjutnya, draft Raperda COVID-19 ini diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum disahkan bersama Pemprov DKI Jakarta dalam rapat paripurna DKI Jakarta. Dari Jakarta, Yosafat Purba melaporkan. Informasi berikutnya, saudara. Jika kita memarkirkan kendaraan bermotor kita di depan rumah, ada baiknya kita selalu memperhatikan keamanan pada setiap kendaraan kita, agar terhindar dari kejadian yang tidak menyenangkan. Seperti di salah satu toko parfum di kawasan Jalan Raya Cibubur 1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ini, telah terjadi aksi pencurian sepeda motor Matic berwarna hitam yang sedang terparkir di toko tersebut. Aksi pencurian ini dilakukan oleh 2 orang dan sempat terekam oleh kamera pengawas dari salah satu rumah warga. Rabu 14 Oktober 2020 telah terjadi pencurian sepeda motor di salah satu toko parfum di Jalan Raya Cibubur 1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Aksi pelaku sempat terekam CCTV di salah satu rumah warga dan menjadi viral di media sosial. Terlihat di dalam video tersebut, aksi pencurian ini dilakukan oleh 2 orang. Satu pelaku bertugas memantau situasi di sekitar toko dari atas motornya, serta pelaku lain menjadi eksekutor dan berhasil membawa kabur sepeda motor Beat warna hitam yang terparkir di toko tersebut. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu memasang keamanan ganda pada kendaraannya masing-masing, seperti mengunci stang motor ke arah kanan, memasang alarm, serta menggembok roda motor. Demikian informasi kriminal hari ini.
Tetap waspada dan selalu memperhatikan pengamanan ganda di setiap motor kita agar terhindar dari kejadian yang tidak menyenangkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Yosafat Purba melaporkan. Informasi berikutnya datang dari dunia musik. Tahukah saudara ada alat musik tertua di dunia saat ini? Ya, alat musik tersebut adalah drum. Drum sudah ada sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Akan tetapi bentuk drum bukan seperti sekarang ini. Dahulu drum hanya terdiri dari tom-tom saja. Kemudian, drum dahulu dipakai bangsa Afrika untuk mengiringi tarian pada upacara adat, tanda bahaya, serta memberikan kode kepada pasukan untuk menyerang lawan. Drum merupakan salah satu alat musik tertua di dunia. Alat musik ini digunakan sebelum tahun 6000 sebelum Masehi. Dahulu, bangsa Afrika menggunakan drum untuk bermain musik, mengiringi tarian pada upacara adat, tanda peringatan bahaya, maupun menginstruksi pasukan maju ke medan perang. Namun bentuknya tidak seperti saat ini. Pada awalnya, hanya terdiri dari tom-tom. Kemudian, adanya invasi bangsa Eropa dan Timur Tengah ke Afrika yang menyebabkan drum semakin dikenal dan semakin berkembang sehingga terciptanya snare drum. Selanjutnya, pada tahun 1500 Masehi, bangsa Eropa mencoba menaklukkan Amerika untuk membentuk koloni baru. Kemudian bangsa Eropa membawa orang-orang Afrika untuk diperdagangkan sehingga kebudayaan Eropa, Afrika dan penduduk asli Amerika saling berbaur. Namun, orang Afrika yang berkulit hitam tidak boleh memainkan alat musik orang yang berkulit putih. Oleh karena itu, mereka menciptakan drum set dari Afrika yang mereka bawa untuk bermain musik. Baru pada abad 20, orang Amerika mulai tertarik mempelajari drum, kemudian drum pun semakin berkembang hingga mencapai bentuk seperti sekarang ini. Selanjutnya, drum set modern mulai tercipta pada tahun 1890-an dan dikembangkan oleh orang-orang Afrika Amerika di Amerika Selatan. Saat itu, grup-grup band memainkan drumnya sambil berdiri dan dimainkan dalam bentuk parade sambil berkeliling kota. Saat itu, perangkat drum belum disusun dalam satu kesatuan, tetapi masih terpisah-pisah dan satu alat dimainkan oleh satu orang. Seperti snare drum dimainkan satu orang, bass drum dimainkan satu orang, begitu pula simbal dimainkan oleh satu orang dengan cara mengadu dua buah simbal. Situasi ini mirip dengan marching band yang jamak kita jumpai saat ini. Selanjutnya, pada tahun 1909, Ludwig bersaudara yaitu William dan Theodore Ludwig menemukan penemuan baru, yaitu sistem pedal yang dapat membunyikan bass drum. Diameter bass drum pada saat itu sangat besar, yakni 26 hingga 30 cm. Drum set ini dilengkapi dengan beberapa roda pada bagian bawah bass drum yang memudahkan perangkat drum bergeser saat aktif. Selain itu, ditemukan juga simbal untuk hi-hat, namun belum menggunakan perangkat snare. Hi-hat dahulunya diletakkan di bagian bawah lantai dan dibunyikan dengan pijakan kaki kiri. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, perkembangan drum kit atau drum set mulai melesat. Berawal dari pemain drum aliran musik rock yang telah bangkit. Drum kit kembali
ditambahkan alat-alatnya, yaitu tambahan pada tom-tom dan gemrengan, serta drum bass lainnya untuk meningkatkan kecepatan pada drum tersebut. Kemudian dari sini muncullah drum elektronik yang dapat menghasilkan berbagai jenis suara. Hingga sampai saat ini, alat musik drum masih digunakan dalam berbagai kontes musik di seluruh dunia bersama alat musik lainnya seperti piano, gitar, dan lain-lainnya. Informasi selanjutnya, saudara, pada hari libur dan cuti bersama Maulid Nabi pada tanggal 29 Oktober 2020 lalu, sejumlah warga DKI Jakarta menghabiskan liburannya keluar kota. Akan tetapi ada juga nih warga DKI Jakarta yang memilih liburannya ke Kota Tua Jakarta Barat. Nah, informasi liburan ke Kota Tua ini akan menutup kebersamaan kita dalam Kerangan Pagi. Tetap ingat pesan ibu dan lakukanlah 3M. Rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, dan selalu menjaga jarak saat berada di luar ruangan. Bersama saya Sobat Purba, Kerangan TV, sampai jumpa. Dalam rangka cuti bersama Hari Raya Maulid Nabi, saya bersama sebagian warga DKI Jakarta yang tidak berpergian keluar kota, meluangkan waktunya berkunjung ke Kota Tua Jakarta Barat. Kali ini liburan terasa berbeda dari biasanya, karena masih di tengah pandemi virus corona, juga masa PSBB transisi DKI Jakarta. Semua tempat pariwisata DKI Jakarta termasuk Kota Tua sudah mulai beroperasional, namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Maka dari itu, pihak pengelola Kota Tua sudah membatasi jam operasional mereka. Dahulu mereka bisa sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, sekarang tidak lagi. Mereka hanya mengoperasikan dari pagi sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pihak pengelola Kota Tua hanya membuka 2 pintu masuk saja, yakni pintu Kota Intan dan pintu arah Bank Mandiri. Kemudian, jumlah pengunjung yang ingin masuk juga dibatasi menjadi 100 orang, sehingga kami harus saling bergantian dan saling menunggu dengan orang yang sudah masuk dan mengantri dari tadi pagi. Akhirnya, giliran kami pun tiba. Tetapi sebelum masuk, kami harus satu persatu dicek suhu tubuh kami oleh Satgas Protokol Kesehatan Kota Tua di setiap pintu masuknya. Setelah dicek suhu tubuh kami pun bergegas masuk ke dalam. Di sini terlihat pihak UPK telah menyediakan tempat pencuci tangan di setiap jalannya. Selanjutnya, para pengunjung langsung mengambil tempat untuk berfoto bersama maupun sendiri. Ada juga pengunjung yang bersepeda dengan sepeda yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Akan tetapi tidak lengkap rasanya saat berkunjung ke Kota Tua tanpa kehadiran manusia patung. Karena manusia patung ini sudah seperti magnet serta ikon yang sangat melekat erat pada Kota Tua itu sendiri. Para manusia patung ini menggunakan kostum yang unik-unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang berkostum Jenderal Sudirman, Gatot Kaca, manusia petani,
pahlawan proklamasi dengan sepedanya yang berwarna perak, manusia merak, sampai noni Belanda yang sampai saat ini dan masih setia untuk menghibur para pengunjung. Namun sayang, di masa PSBB transisi ini, jumlah manusia patung juga dibatasi oleh pengelola kota tua. Jumlah manusia patung perharinya dibatasi 6 orang, dengan 4 orang di dalam dan 2 orang di luar. Selain itu, di dalam juga manusia patungnya diatur jaraknya, sehingga setiap lorongnya hanya berisikan 1 hingga 2 manusia patung saja. Di antara manusia patung yang ada di lorong-lorong kota tua ini, ada 1 manusia patung di lorong Batavia, yaitu manusia noni. Manusia noni Belanda inilah yang menjadi objek favorit bagi para pengunjung untuk berfoto bersama maupun berfoto sendiri. Selain dari kostumnya yang unik, orangnya yang ramah, dia juga membawa peralatan seperti topi dan atribut yang sangat unik untuk mendukung daya tarik foto para pengunjung. Manusia noni Belanda ini diperankan oleh Vika yang berasal dari Jawa, kemudian bersama suaminya tinggal dan menetap di Jakarta. Awalnya dia memakai karakter ini pada tahun 2016 karena diajak oleh suaminya yang bersama rekan kerjanya yang terlebih dahulu menjadi manusia pada tahun 2012 lalu. Siapa namanya? Aku Vika Asalnya dari mana? dari Jawa. Dari Jawa. Kesini sejak kapan mulai menjalani profesi ini, Mbak? Tahun 2016. 2016. Tahu profesi ini dari mana, Mbak? Dulu kan saya jadi suami itu punya anak dua, tapi yang jadi noni itu nggak ada, jadi akhirnya saya yang pakai. Profesi ini ada komunitasnya nggak? Ada Nama K3T. Hah? K3T, Komunitas Kreatif Kota Tua. Kalau komunitas kayak gini ada terikat suku dinas atau apa, Mbak? Kita dari pihak PK ya, kita udah terdata gitu di PK gitu kan. Nah, setiap per komunitas itu kan ada ketua-ketuanya. Oh, betul. Dan saya suami saya ada 5 orang gitu kan. Yang lain juga ada gitu. Beda-beda. Vika ini dulunya hanyalah seorang ibu rumah tangga dan belum pernah bekerja sebelumnya. Lambat laun akhirnya dia mulai menyukai profesinya ini sebagai manusia patung. Selain untuk mengisi waktu luang, profesi ini juga menambah pemasukan dalam perekonomian keluarganya. Dari profesinya sebagai manusia noni Belanda ini, di hari biasa Vika bisa mendapatkan penghasilan 100 sampai 200 ribu rupiah. Di akhir pekan, Vika bisa lebih dari 500 ribu rupiah. Walaupun begitu, dia menceritakan ada dukanya juga. Yang membuat Mbak tertarik menjalani profesinya apa, Mbak? Karena saya kan nggak pernah kerja ya, jadi kayak nyaman aja jadi noni Belanda gitu. Terus ada suka dukanya nggak menjalani profesi? Sukanya kalau misalkan lagi rame, banyak yang foto. Banyak kalau lagi diem sepi gitu. Terus, ada nggak permintaan dari masyarakat yang macam-macam, yang aneh-aneh gitu? Suka pengen peluk. Oh, Kalau yang cowok, tapi saya bilang jangan, saya udah punya suami gitu. kalau boleh tahu apa perbedaannya sebelum dan sesudah pandemi, Mbak? Sebelumnya ya dulu ya udah ramai, kalau sekarang kan sepi sih, drastis gitu turun. Kalau dari penghasilan, Mbak, berapa sih? Penghasilannya hari biasa ya, Hari biasa. hari biasa bisa 200-300. Kalau misalkan weekend itu bisa 500 ke atas. Kalau pandemi ini Nah, pandemi sekarang mah turun mas, kadang ya 200-300 sudah cukup kalau weekend ya. Hari biasanya paling 100 gitu, 100 lebih gitu. kemudian dia menceritakan berharap supaya pandemi virus corona cepat hilang
dari Indonesia sehingga Kota Tua bisa ramai kembali dan perekonomian keluarganya bisa seperti sedia dulu kala. Dari Kota Tua, Jakarta Barat, Yosafat Purba melaporkan.